bukan rahasia lagi jika negara Cina adalah satu-satunya negara di Asia yang sangat maju militernya. Negara Cina meraih posisi ketiga di bawah Amerika dan Rusia dalam peringkat negara dengan militer paling kuat di dunia menurut Global Firepower. Jauh di bawah Cina, negara kita, Indonesia, berada di posisi ke-16. Sebagai bahan pengetahuan kita saja, dalam video ini akan kita bahas mengenai perbandingan militer antara Cina dan Indonesia. Terlepas dari segala sentimen yang ada, memang harus diakui kalau militer Cina hari ini benar-benar membabi buta. Dalam sejarahnya, Cina dulu dibuat seperti bocah oleh Jepang. Tetapi dalam kurun waktu yang cepat, Cina bangkit dan menjadi seperti yang sekarang. Saat video ini dibuat, Cina berada di posisi ketiga dunia, dan kemungkinan bisa naik menyaingi mengalahkan kekuatan militer Amerika Serikat dan Rusia. Militer Indonesia juga mengalami kenaikan kemampuan militer secara drastis. Kita harapkan dengan diangkatnya Menteri Pertahanan yang baru, Prabowo Subianto, kekuatan militer Indonesia akan semakin dan semakin terus kuat walaupun kita belum mampu menjadi seraksasa si negeri tirai bambu itu. Hari ini, kalau dibandingkan antara Indonesia dan Cina, maka hasilnya akan sangat jauh sekali. Seperti apa perbandingan militer Indonesia dengan Cina? Ayo kita bahas di dalam video ini. 5. Cina mempunyai kapal induk. Dari banyak negara di dunia, hanya segelintir saja yang mempunyai kapal induk. Hal ini sangat masuk akal karena biayanya yang sungguh-sungguh sangat besar. Tapi, kapal induk ini mampu memberikan dukungan militer yang sangat besar. Negara Cina memiliki satu buah unit kapal induk yang aktif. Sebenarnya, negara Cina sedang mengadakan kapal induk yang kedua, ketiga, dan keempat. Hanya saja, kapal-kapal induk ini belum selesai dikerjakan. Indonesia sendiri tidak pernah memiliki kapal induk. Walaupun sebenarnya kita lebih membutuhkannya mengingat negeri ini adalah maritim. Tetapi, ada pandangan lain. Indonesia tidak butuh kapal induk. Karena Indonesia mempunyai pulau-pulau kecil yang bisa dijadikan sebagai kapal induk untuk lepas landas pesawat tempur ataupun helikopter. Tetapi kita tidak tahu apakah entah 10 atau 20 tahun lagi, mungkin saja Indonesia pada akhirnya akan memiliki satu buah kapal induk ini. 4. Cina mempunyai banyak sekali kapal selam. Negara-negara di dunia ini rata-rata memiliki jumlah kapal selam yang sedikit, tidak sampai ratusan. Hal ini masuk akal mengingat biaya pengadaan dan operasionalnya yang sangat besar. Tetapi, meskipun jumlahnya hanya sedikit, kapal selam mampu memberikan dampak kerusakan yang luar biasa. Bicara soal kapal selam, Cina memiliki 76 unit. Jumlah ini bisa dibilang luar biasa banyak. Bahkan menjadi yang terbanyak kedua di dunia di bawah Korea Utara yang memiliki 86 unit kapal selam. 3. Jumlah tank negara Cina benar-benar gila. Dalam sebuah pertempuran, tank adalah faktor yang sangat penting. Sebagai garda depan, mereka bertugas sebagai pengedor pertahanan musuh. Oleh karena itu, tank masuk sebagai aspek tolok ukur kekuatan militer sebuah negara. Dan soal tank, Cina memiliki benda ini dengan jumlah yang sangat gila. Sulit dipercaya, tetapi mereka sekarang ini menyimpan 13.050 unit. Sedangkan Indonesia memiliki 315 unit. Sangat jauh sekali. Tetapi, ada satu negara lagi yang paling gila, yaitu Rusia. Rusia memiliki 21.932 unit, 2 kali lebih banyak dari negara Cina. Kedua, jumlah pesawat tempur Indonesia dilibas jumlahnya oleh Cina. Negara Cina memang negara yang gila. Terbukti soal alutsista perang.
Cina mempunyai deretan perlengkapan militer mutakhir. Mereka memiliki alutsista yang sangat banyak. Misalkan saja pesawat tempur, Cina memiliki 1.222 jet tempur. Sedangkan Indonesia mempunyai 41 jet tempur. Indonesia sangat jauh sekali tertinggal dalam jumlah jet tempur. Pesawat tempur sendiri berbeda dengan pesawat penyerang. Untuk pesawat penyerang, Cina memiliki 1.564, sedangkan Indonesia memiliki 65 unit saja. Sangat jauh sekali perbandingannya. Jadi, seumpama terjadi perang, kita sepertinya akan dilumat habis-habisan. Walaupun Cina lebih banyak jumlah pesawatnya, tetapi rata-rata adalah buatan negeri sendiri, yang kualitasnya tidak sebagus buatan Rusia dan Amerika Serikat. Kita mungkin memiliki sedikit, tetapi mempunyai alutsista udara berkualitas. Bahkan Indonesia akan terus menambah pesawat-pesawat tempur dengan varian yang lebih oke dan canggih. Misalnya Su-35 dan F-16 Viper. Satu, jumlah tentara Cina berlipat-lipat dari Indonesia. Berbicara soal perbandingan jumlah tentara, jelas-jelas Indonesia tidak ada apa-apanya dengan negara Cina. Negara Cina adalah negara dengan penduduk terbanyak di muka bumi. Maka tidak heran kalau stok tentara mereka sangatlah melimpah. Berdasarkan Global Firepower, negara Cina mempunyai 2.183.000 personel aktif. Jumlah ini adalah yang terbanyak di dunia, bahkan 2 kali lipat dengan Amerika Serikat. Berbanding dengan negara kita, Indonesia sekarang memiliki 400.000 personel aktif, 3 kali sedikit dari negara Cina. Meskipun kalah kuantitas, tetapi kalau kualitas kita bisa bicara banyak. Seperti yang kita ketahui, tentara Indonesia luar biasa dan punya prestasi. Belum lagi para serdadu elit yang mematikan itu. Cina menang jumlah, tetapi dalam hal kemampuan, sepertinya Indonesia dibilang lebih unggul. Dan Indonesia bahkan mempunyai pasukan elit yang sangat ditakuti oleh dunia. Bagaimana menurut Sobat Pinterfan? Silahkan berkomentar di bawah video ini.